Sudah Bu. siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, siap. Hari ini Ibu akan meminta kalian untuk presentasi. Jadi siap-siap ya, nanti akan Ibu batasi waktu kapan untuk start. Jadi langsung ketika proses belajar mengajar saat ini berlangsung ya. Karena Ibu mau melihat kecepatan kerja kelompok ya. Apalagi sekarang menggunakan fasilitas internet, tentu sangat mudah untuk mendapatkan PowerPoint dari berbagai sumber ya. Tinggal nanti kalian akan mendapatkan materi apa untuk dipresentasikan. Oke? Sekarang kita lihat gambaran besar atau stimulusnya awal ya. Oke. Ini kompetensi dasarnya, Ibu lewatkan saja ya. Intinya kan kalian mengetahui tentang jaringan pada hewan. Karena kemarin kita sudah belajar jaringan pada tumbuhan ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar penampang apa nak? Ini gambar penampang apa? Ada yang tahu? Apa tidak ada yang bersuara? Iya, kulit, pintar. Ini adalah penampang kulit. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah membaca-baca buku tentang jaringan hewan, so Ibu ingin bertanya, dari penampang kulit yang disajikan ini, kira-kira jaringan apa saja yang kita jumpai? Oke, silakan. Adik, bolpen sama ini agenda mama cepat mau tulis. Silakan nak, yang menjawab akan Ibu berikan tambahan nilai. Jaringan epitel, jaringan otot, jaringan siapa? Saraf. Sebutin nama dulu lah, sebutin nama. Sama kelas. Nama saya Furkan Rahmatillah dari 11 MIPA 3, Bu. Oke, good. Furkan emang selalu bagus ya. Ya, silakan Furkan. Apa saja yang kamu jumpai pada penampang melintang itu? Jaringan apa saja yang dijumpai? Furkan dari basis 3 ya? Iya, Bu. Ya, apa aja itu Furkan? Ada jaringan epitel, Bu. Jaringan epitel, oke. Jaringan epitel yang mana tuh? Yang menutupi permukaan tubuh, Bu. Iya, yang bentuknya seperti apa tuh di situ? Yang paling atas, Bu. Oke, ya, yang ini ya. Ini ada beberapa macam jaringan epitel ya di atas sini ya. Oke, pintar Furkan sampai sini ya. Jadi jaringan epitelnya berlapis-lapis dan ukurannya berbeda-beda ya kalau kita lihat. Bentuknya juga berbeda-beda ya. Oke, good. Jaringan epitel. Sekarang yang lain, Furkan cukup di situ. Siapa lagi? Kita jumpai jaringan apa lagi? Siapa nih? Nama? Jaringan saya Daniel, Bu. Said, oke. Silakan Said. Basis? Jaringan ikat. Basis 2, Bu. Basis 2. Apa nak? Jaringan ikat, Bu. Jaringan ikat. Di mana tuh jaringan ikat, nak? Yang ada fibroblast tuh, Bu. Ada fibroblast. Jadi ini ya, yang kelihatannya seperti melayang-melayang ini ya. Kan ada lihat nih yang warna biru-biru ini. Oke, ini adalah fibroblast atau jaringan ikat. Pintar, fibro dari kata fiber ya. Blast itu biasanya untuk si sel-sel gitu ya. Awal mula pembentukan sel. Osteoblast misalnya, itu berarti sel pembentuk tulang gitu ya. Oke, pintar Daniel. Jaringan ikat. Sip. Apalagi yang kita jumpai? Silakan. Siapa lagi? Jaringan otot, Bu. Siapa nama? Kuratu Aini dari basis 3. Kuratu Aini basis 3. Oke. Apa Kuratu? Jaringan otot, Bu. Jaringan otot. Jaringan ototnya di mana kira-kira? Yang kayak ada belendung, yang ada ancestor muscle tuh, Bu. Ini ya, arrector pili muscle. Muscle bacanya ya, pinter. Ini adalah jaringan otot. Kalau lihat dari bentuknya, kira-kira otot apa ini, nak? Dari gambarnya ini bentuknya seperti ini. Otot lurik, Bu. Pinter ya, otot lurik. Jadi dia kayak berserat-serat gitu ya. Persis seperti kalau kita mau
makan rendang. Nah, di rendang itu kalau kalian lihat itu bisa dipretel ya. Setiap lembaran-lembaran daging itu, nah itu tipikal dari jaringan otot lurik ya, atau otot rangka ya. Oke, next, jaringan apa lagi? Pintar Kuratu. Jaringan saraf, Bu. Jaringan saraf ini siapa? Rizky Arashika dari basis 3. Rizky, basis 3, Rizkia ya. Tazkia Rashika dari basis 3. Askia. Tazkia ya. Di mana kamu menjumpai jaringan apa tadi? Jaringan saraf. Saraf. Di mana, Nak? Yang di Ada nggak di sini kelihatan jaringan saraf? Ayo. Ini kan kasusnya yang Ibu tampilkan ya. Kalau lihat konten, ya pasti ada. Cuma yang di Ibu tampilkan ini apakah ada jaringan saraf? Ayo, ada yang bisa bantu? Silakan. Siapa yang bisa bantu Taskia? Betul ada jaringan saraf. Kalau menurut konten, sekarang di dalam gambar ini apakah kita jumpai adanya jaringan saraf? Atau paling tidak yang dia bekerja sama bersama dengan saraf. Oke, it's okay. Dia bekerja sama dengan jaringan saraf yang ada di bawah kulit. Silakan, siapa yang bisa menemukan? Kok terdiam semua? Yang berbicara itu tetap Ibu catat ya namanya. Ini Taskia tadi juga Ibu catat. Basis berapa tadi Taskia? basis 3, Bu. Basis 3. Oke, sekarang coba yang lain pada diam. Taskia, menurut kamu yang Ibu bilang tadi, kira-kira di bagian mana yang dia berhubungan dengan jaringan saraf? Kalau memang di sini tidak terlihat ya. Struktur jaringan saraf di sini tidak terlihat, nah. Tetapi ada satu bagian atau satu komponen yang dia terhubung dengan jaringan saraf sesungguhnya. Apa tuh, Nak? Taskia? Iya, Bu. Apa, Nak? Menurut kamu yang mana? Fungsi kulit untuk apa dulu fungsi kulit? Selain untuk melindungi. Ini kok pada diam semua nih, nanti Ibu tunjuk. Menerima rangsangan dulu. Menerima rangsangan, oke. Menerima rangsangan dari luar. Nah, kira-kira si kulit ini selain fungsinya menerima rangsangan, ya. Rangsangan itu kalau Ibu bilang dalam bentuk suhu misalnya, apa yang dilakukan oleh kulit? Misalnya rangsangannya dalam bentuk suhu. Apa yang dilakukan kulit? Katakanlah misalnya cuaca saat ini di Banda Aceh 36 derajat Celcius misalkan ya. Lalu apa yang dilakukan oleh kulit kita? Mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat. Oke, nah untuk mengeluarkan keringat itu kan ada kaitannya dengan perintah dari otak ya. Otak berarti kaitannya sama jaringan saraf. Nah, kira-kira bagian mana yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat? Dari gambar ini. Atau katakanlah mungkin karena di sini tidak terlihat ya kelenjar keringatnya ya. Kulit kita itu kayak anak-anak yang bubar atau kalian lah, wajah kalian itu.
Wajah kalian itu selalu kondisinya kering atau gimana? Berminyak, Bu. Berminyak. Oke, berminyak. Pintar. Nah, kira-kira minyak yang ada pada kulit kita itu siapa yang produce? Kelenjar minyak, Bu. Kelenjar minyak, ya. Kelenjar minyak. Kira-kira di situ ada nggak? Ada Di apa namanya? yang karakter pilih muscle tuh, Bu. Erektor pili muscle itu tadi yang jaringan otot. Yang sebaceous gland, Pak. Iya, pintar. Sebaceous gland-nya tuh, Bu. Sebaceous gland. Gland itu kelenjar kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa biologi, glandula. Gland itu kelenjar, sebaceous itu kelenjar sebaceous. Minyak itu yang dia keluarkan juga, ya, untuk melapisi permukaan kulit. Fungsinya juga untuk melindungi sebenarnya, ya, minyak yang diproduksi itu. Tapi kalau dia berlebihan, nah yang terjadi karena kulit kita ini berpori, ya, ada bagian yang bisa dimasuki oleh berbagai hal, bisa oleh debu, bisa oleh spora jamur dan lain sebagainya, ya. Nah, berkembanglah dia di situ. Oke, jadi kalau kita lihat jaringan saraf sendiri tidak terlihat, ya, di penampang kulit ini tidak terlihat nih jaringan saraf. Tetapi yang dekat dengan jaringan saraf ada, karena sebaceous gland ini kelenjar itu untuk bisa diproduksi biasanya karena rangsangan, ya, karena rangsangan sesuatu atau karena diperintah oleh otak. Makanya Ibu bilang ada keterkaitannya dia dengan jaringan saraf, tapi jaringan saraf sendiri tidak kita jumpai di penampang ini. Oke, lanjut, ada jaringan apa lagi, ya? Kalau dilihat di gambar ini jelas sekali itu. Silakan, siapa nama? Jaringan apa lagi yang kita jumpai itu? Siapa yang bisa? Kok pada diam? Jelas sekali itu di gambarnya, ya. Asari, ayo Asari. Kira-kira ada jaringan apa lagi yang kita jumpai di sini, Nak? Kalau secara kategori sebenarnya yang dikatakan teman-teman tadi udah masuk semua, ya. Tetapi yang Ibu tanyakan ini jaringan apa saja sih yang dijumpai di penampang melintang kulit? Ada yang tahu nggak? Atau kelamaan? Nih, yang Ibu tunjukin ini. Coba perhatikan. Apa ya ini? Jaringan apa ya ini? Lemak. Iya, pinter. Jaringan lemak. Nah, jaringan lemak sendiri masuk ke kategori jaringan apa? Ikat, wah. Ikat, pinter, ya. Masuk ke kategori jaringan ikat. So, intro tadi sebenarnya mengarah ke ada berapa macam jaringan pada hewan, ya. Yang pertama ini tadi disebutkan Furkan ada jaringan epitel. Epitel pun bermacam-macam, ya. Ini ciri-cirinya sel-sel yang bersisi bersudut banyak terkadang bentuknya tidak teratur. Lalu lihat tersusun rapat. Jadi kalau kita bandingkan sama jaringan tumbuhan, jaringan epitel ini karena fungsinya sebagai pelindung, so susunannya rapat. Kalau pada tumbuhan jaringan apa tuh yang susunannya rapat? Dermis, Bu. Epidermis, ya. Hati-hati jangan bertukar, ya, antara epitel dan epidermis. Epidermis pada tumbuhan, pada hewan epitel. Oke. Lalu beberapa jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Ini bisa dibuktikan, ya. Siapa yang bisa nih? Si jaringan epitel itu tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Apa buktinya coba? Di tubuh kita. Kira-kira di bagian mana tuh, Nak? Yang dia itu memang jelas gitu, ya, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfe. Ayo, siapa yang bisa?
Jaringan epitel sendiri punya modifikasi ya. Jadi mirip seperti epidermis pada tumbuhan kan punya modifikasi. Modifikasinya berupa trikoma, berupa apalagi kutikula ya, dan lain-lain. Nah sekarang di jaringan hewan nih, dia punya modifikasi-modifikasi tertentu dari epitel. Kira-kira bagian mana, Nak? Kalau kita ingin membuktikan bahwa, oh iya betul, jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah dan pembuluh limfe. Artinya, di bagian situ kalau dia terpotong, ya, atau tersayat, tidak akan mengeluarkan darah, karena pembuluh darahnya tidak terbuka, ya, tidak terpotong pembuluh darahnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa kasih contoh real, contoh nyata yang, iya Bu, bagian sini tidak mengandung pembuluh darah gitu. Ayo silakan, siapa yang bisa? Oke, diam lagi. Harus dipanggil lagi. Ade Zulfa. Mana Ade Zulfa Fitria? Adakah orangnya? Ade Zulfa. Ada. Oke, Ade Zulfa. Silakan jawab pertanyaan Ibu tadi. Yang kalimatnya ini tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfe. Bagaimana kamu membuktikan kebenarannya? Di bagian mana dari tubuh kamu yang bisa membuktikan bahwa pernyataan ini benar adanya? Silakan Ade, bisa nggak? Tangan Bu ya. Tangan. Tanganmu kalau terpotong nggak mengeluarkan darah? Keluar sih Bu. Ayo, kira-kira di mana Nak? Kalau makna tidak mengandung pembuluh darah, apa Nak? Apa? Jempol atau telunjuk. Jempol atau telunjuk? Jempol atau Keluar telunjuk darah, ya? bagian mananya? Oh, dipotong nggak keluar darah jempol sama telunjuk? Keluar Bu. Nah, ayo cari lagi. Modifikasi epitel juga bisa disebut ya di situ ya. Oke, siapa nih? Tolong bantuin Ade dong. Siapa yang di rambut? Nah, rambut itu modifikasi dari epitel atau turunannya dari epitel. Rambut kalau dipotong berdarah nggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, Enggak, itu arti, tapi rambut itu modifikasinya. Nah, sekarang kita lihat ke jaringan epitelnya sendiri. Ada nggak kira-kira? Said. Rambut, kuku, itu modifikasinya ya. Modifikasi epitelnya atau turunan dari epitelnya. Nah, sekarang si epitelnya sendiri, coba. Ada tidak? Epitelnya sendiri kan emang nggak kena sama pembuluh darah, Bu. Dia kan pembuluh darahnya di bawah. Dia Iya, kan berdirinya. betul. Ibu pengen kira-kira Said bisa nggak menunjukkan contoh di bagian epitel mana yang kalau terpotong itu dia tidak mengeluarkan darah gitu. Maksud Ibu itu sebagai dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagian mana tuh dari tubuh kita coba? Ada yang bisa nggak kasih contoh? Atau semuanya pada bagus ya, mungkin jaringan epitelnya ya. Kan ada tuh epitel yang sangat tebal. Atau gini pertanyaan Ibu arahkan. Antara punggung kaki sama telapak kaki, jenis epitelnya sama nggak? Bisa diulang, Bu? Antara punggung kaki, tahu ya kaki ya,
Punggung kaki berarti kan bagian kaki paling bawah ini yang Ibu maksudkan. Kulit di punggung kaki sama kulit di telapak kaki sama atau berbeda? Penyusunnya? Beda. Berbeda. Oke, sekarang apa bedanya? Kalau Yang yang punggung lebih tebal. itu epitelnya berlapis-lapis, Bu. Kalau yang mana? Ini siapa nih nama? Ayu Alfira, Bu. Ayu Alfira. Gimana Ayu Alfira? Kalau basis? Masih 1. Ya, gimana Ayu? Kalau menurut saya, Bu, yang di punggung kaki itu dia lebih tebal karena epitelnya berlapis-lapis, Bu. Oh gitu. Lalu yang di bagian telapak kaki? Di telapak kaki epitelnya nggak epitelnya tuh cuma selapis, Bu. Oh gitu. Oke, ada yang berbeda pendapat dengan Ayu? Atau semuanya sama gitu pendapatnya dengan Ayu? Kata Ayu, di bagian punggung kaki itu epitelnya berlapis-lapis. Sedangkan di bagian telapak kaki epitelnya cuma selapis. Nah, silakan. Apakah benar pendapat Ayu ini? Sama semua. Kebalik nggak, Bu? Siapa ini yang ngomong? Kuratu, Bu. Oke, Kuratu. Gimana menurut Kuratu? Kalau menurut saya malah kebalikannya, Bu. Kalau di punggung kaki itu epitelnya cuma selapis, sedangkan di telapak kaki baru dia berlapis-lapis, makanya dia tebal. Pintar Kuratu. Tahu ya punggung kaki itu bagian yang paling atas dari kaki kita. Jadi yang menjendol gitu ya, bagian telapak itu yang kita menapak bersentuhan langsung dengan lantai atau dengan sendal kita. Jadi seperti yang dikatakan Kuratu tadi ya, bahwa tadi terbalik yang disampaikan oleh Ayu. Posisinya yang di telapak itu kan lebih tebal daripada yang di punggung kaki. Nah, sekarang bagus, sudah mengarah ke situ. Bagian telapak itu kalau kalian perhatikan, tadi sebenarnya udah dibilang juga sama Taskia ya, cuma Taskia kurang lebih mendalam, lebih menguatkan gitu ya. Di bagian jempol ya, bagian jempol kaki di area ujung, kalian boleh sambil memegang jempolnya ya. Atau di bagian bawahnya itu kalian perhatikan apakah ada dijumpai kapalan atau di area tumit. Di area tumit paling belakang, apakah ada dijumpai kapalan? Tahu kapalan? Yang Tahu keras-keras kapalan? itu kan? Kapalan itu yang agak tebal itu, Nak. Nah, itu kan setiap orang beda-beda ya. Kapalan itu akan terbentuk sesuai dengan bagaimana posisi dia berdiri. Kadang ada yang kapalannya itu justru di bagian kelingkingnya. Ada yang kapalan itu di bagian ibu jari kaki. Ada yang kapalan itu di area belakang tumit. Nah, itu biasanya berbeda-beda tergantung perlakuan. Oke, tergantung perlakuan pada orang yang memiliki kaki tersebut. Nah, sekarang di area kapalan itu kalau kalian potong atau mungkin bahasanya jangan potong ya. Diapain ya? Disayat gitu. Kira-kira berdarah tidak? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa bisa dia tidak berdarah? Kenapa, Nak? Karena tidak mengandung pembuluh darah. Pintar. Ini yang Ibu maksudkan ya. Jadi untuk membuktikan kalimat ini siapa tadi yang ngomong? Asari. Asari. Oke, good Asari ya. Betul yang dikatakan Asari. Di area kapalan itu karena
lapisannya sangat tebal, susunan epitel penyusunnya berlapis-lapis, maka ketika dipotong atau disayat itu tidak mengeluarkan darah. Nah, kalau menurut kalian di bagian kulit yang lain itu kalau terpotong bisa mengeluarkan pembuluh darah itu kenapa coba? Misalnya tadi kata Taskia ya, ujung jempol, ujung jari telunjuk ya, kalau dipotong itu mengeluarkan darah. Nah, mengeluarkan darah itu kenapa kira-kira? Dekat Bu sama pembuluh darah karena tipis Iya, epitelnya. iya, berarti kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan nih? Ketebalan. Gimana Said? Ulang. Kalau kesimpulan yang saya bisa ambil semakin ya kan kalau makin tebal berarti pembuluh darahnya itu makin ke bawah Bu. Jadi Iya. kalau makin tipis kan makin dekat sama pembuluh darahnya Bu. Jadi pintar. kalau kita sayat yang lebih tipis yang keluar darah Bu. Jadi bagian tubuh yang pembuluh darahnya itu gimana tadi ya pertanyaan Ibu tuh? Jawabannya tuh yang tebal Bu. Iya, oke ya, betul ya. Teman-teman yang lain bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Said? Bisa, Bu. Oke, good ya. Jadi itu yang Ibu maksudkan. Ketika kita mendapatkan konsep, itu kita langsung bawa ke tubuh kita gitu. Apa pembuktiannya? Seperti itu. Jadi paham ini kasusnya seperti apa, seperti itu ya. Kalau kita cuma sekedar mengetahui, sekedar menghafal, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, udah hari ini aja tahunya, besok udah nggak ingat lagi. Tapi kalau Ibu berikan contoh kasus di kehidupan nyata, Ibu yakin kalian akan selalu mengingat gitu. Oh iya ya, jaringan epitel itu ternyata ada yang selapis, ada yang berlapis-lapis. Nah, fungsinya begini dan lain sebagainya. Oke ya. Ini fungsi-fungsi dari jaringan epitel. Ibu yakin kalian juga sudah paham nih ya apa aja fungsi jaringan epitel. Nah sekarang kita mengarah ke Nah ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh dari jaringan epitel. Epitel sendiri itu ada 3 macam ya. Ada epitel apa saja? Coba secara umum bentukan epitel itu ada 3. Epitel apa saja coba? Siapa yang bisa nih? Pipi, kubus, dan silindris. Iya, pipi, kubus, dan silindris. Nah, sekarang inilah tugas kalian ya. Tugas kalian adalah coba presentasikan ke Ibu epitel pipi, epitel kubus, dan epitel silindris. Di mana kita jumpai, lalu apa fungsinya dari 3 bentuk epitel ini? Pipi, kubus, silindris. Semakin lengkap informasinya, tentu semakin bagus nilainya ya. Jadi di situ tampilkan juga gambar dan di mana posisinya di tubuh kita. Oke, epitel pipi itu basis 1 yang menjelaskan. Epitel kubus itu basis 2 dan epitel silindris itu basis 3. Sekarang tepat pukul jam 8, Ibu berikan waktu cuma 15 menit ya untuk kalian berkoordinasi. Ini per kelas ya, jadi kelihatan nanti. Silakan kalian tonjolkan siapa saja yang bisa mewakili kelas untuk presentasi ya. 15 menit Ibu berikan waktu, kemudian presentasi juga 15 menit ya. Tiap kelompok 5 menit, 5 menit, 5 menit. Cukup. Paham di sini instruksinya? Gimana? Itu API atau gabung? Gabung, ini per basis. Ini per basis, jadi biar cepat gitu ya. Nanti tinggal mekanisme untuk presentasi mau dibagi sedikit ke pi, mau dibagi sedikit ke pa ya silakan gitu ya. Itu kan ada 2 sebenarnya di situ yang mau disampaikan intinya. Yang pertama bentuknya, yang kedua di mana posisinya. Oke, nah silakan nanti berkoordinasi aja bagian mana yang menyampaikan bentuk, bagian mana yang menyampaikan ditemukan di mana atau dijumpai di mana di bagian tubuh kita. Oke ya.
Itu untuk standar penilaian minimal ya, bentuk sama di mana. Jangan lupa taruh fungsi ya. Fungsi itu tambahan nanti. Tapi kalau tiga-tiganya bisa ya udah oke, mantap 100. Paham ya? Paham ya? Jadi dimulai dari sekarang, start silakan. Kalian bisa memanfaatkan semua sumber. 8.15 kita akan mulai lagi. Ini meet-nya Ibu akhiri atau enggak? Enggak usah ya, enggak usah Ibu akhiri. Kalian silakan bekerja terus. Cukup jelas ya instruksinya ya, atau dia mau ditanyakan lagi? Jelas, Nak? Halo, kok nggak ada Jelas, Bu. yang jelas? Oke, sip. Silakan. 15 menit dari sekarang, Nak ya. 8.15 silakan kalian presentasi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Said? Materinya itu kita buat dalam bentuk apa, Bu? PPT. PowerPoint, Bu? Iya. Oke, Cukup siap. banyak ya, tersebar di macam-macam ya. Slide share cukup banyak itu, Nak. Waktunya sebentar aja tuh, 1 menit langsung dapat itu materinya. Tinggal sekarang bagaimana menyampaikannya dan paham konsepnya. Oke?
Waktu tinggal 1 menit ya. Perhatian, waktu tinggal 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. oke. Silakan ya. Ibu mulai dari basis 1. Silakan basis 1. Ini Ibu stop dulu sharing biar kalian yang bisa sharing ya. Silakan basis 1. Silakan di-share PPT-nya, kemudian presentasi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akil, gimana? Maaf, Bu, PPT-nya sedikit lagi, Bu. Mau siap ya, Bu? Berarti yang basis 2. Udah siap basis 2? Silakan. Yang udah siap dapat tambahan bonus ya, yang tampil pertama. Ayo silakan, siapa? Basis berapa yang mau? Nah, kalian itu sebenarnya tidak perlu membuat PPT sendiri. Cukup mengambil PPT yang sudah ada dan bagian yang punya kalian saja yang kalian jelaskan. Bagian-bagian lain nggak usah kalian delete juga. Karena yang Ibu lihat itu bukan PPT-nya yang akan dikumpul nanti, tapi yang Ibu lihat itu kemampuan kalian memahami konsep. Silakan Furkan, ada pertanyaan? Boleh kami. Oke, sip. Silakan. Furkan berarti basis 3 duluan ya. Oke, silakan nak. Sebelumnya Bu, kami dalam bentuk foto Bu, dalam bentuk bukan nggak kami buat dalam bentuk PPT bisa Bu? Tapi bisa terlihat jelas nggak? Bisa terlihat Bu, bisa terlihat. Oke, silakan. Silakan. Di share screen ya.
Oke, Fawas yang share ya. Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Furqan Amatilah dari 11 MIPA 3, di mana saya mewakili kelas saya ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan dengan topik jaringan epitel. Di mana jaringan epitel di sini lebih terkhususnya kami membahas tentang epitel yang berbentuk kubus. Maaf, silindris. Nah, silindris. Jadi sebelumnya kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan epitel. Di mana itu jaringan bisa dibesarin lagi nggak gambarnya tuh, Nak? Nggak bisa, Bu. Karena Coba saya Control plus. Klik Control terus sama angka tambah. Barengan. pakai handphone saya, Bu. Oh, pakai HP. Alah. Kayak mana nih? Nggak jelas nih kami tengoknya nih. Coba teman-teman yang lain jelas nggak? Teman-teman yang lain coba Ibu tanya dulu ya. Kalian bisa melihat dengan jelas nggak yang ditayangkan? Bisa, Bu. Bisa. Ini yang jawab jangan-jangan basis 3. Tadi kayaknya yang di share Fawas tuh bisa juga tuh, Nak. Ibu lihat tadi Fawas tuh ngambil dari PPT slide share. Sama seperti yang Ibu ambil. Dari situ aja Furkan. Yang di share Fawas tadi paling pertama. Gimana Furkan? Ya, Bu, lagi di-share, Bu, sama Fawas, Bu. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi kan dimana kita ketahui bahwa jaringan epitel sendiri itu bermakna lapisan yang bersinambungan yang menutupi permukaan tubuh atau melapisi ruang-ruang dalam tubuh. Dimana di sini kita terkhusus atau terpusat dengan bentuk jaringan epitel silindris. Jadi kalau jaringan silindris ini terbagi kepada 3, yaitu epitel silindris selapis, kemudian silindris bersilia berlapis semu, dan silindris berlapis. Ada yang selapis, ada yang berlapis, dan ada yang bersilia berlapis semu. Jadi yang di sini ada epitel silindris berlapis. Jadi lokasinya itu atau tempatnya itu
terdapat pada uterus, ductus deferens, bronchus intrapulmoner, dan lain-lain. Akan tetapi epitel silindris lapis ini tidak bersilia, terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Dan tempat lainnya itu, kalau silindris lapis itu di usus halus. Kemudian fungsinya itu untuk sekresi atau penyerapan aktivitas zat-zat. Kemudian ada silindris bersilia berlapis semu, di mana fungsinya itu untuk menggerakkan partikel yang ada di atas. Sementara tempat silindris bersilia berlapis semu ini terdapat di saluran nasal atau saluran telur. Dan yang terakhir ada epitel silindris berlapis, di mana silindris berlapis ini berfungsi sebagai bagian sekresi atau ekskresi. Sementara tempatnya itu terdapat di lapisan luar kelenjar ludah atau kelenjar susu dan uretra. Sekian dari kelompok basis 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok epitel silindris? Silakan. Jadi tadi ada berapa tipe silindrisnya? 3 ya? Iya, Bu. Oke. Silakan. Jangan diiniin dulu layarnya, masih tetap aja Fawas. Tetap share konten. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ya. Silakan, Nak. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tadi kalian ada menyebut fungsi enggak? Fungsi Ada, dari Bu. epitel silindris. Iya. Apa? Iya, Bu. Secara umum gitu. Epitel silindris itu fungsinya? Yang mana, Bu? Yang selapis, berlapis, atau yang bersilia, Bu? Boleh, masing-masing. Kalau yang berlapis berfungsi sebagai penyerapan atau sekresi. Itu terdapat di usus halus. Oke, penyerapan atau sekresi ya. Itu silindris, ingat ya, karena bentuknya silinder, jadi kemungkinan dia untuk menyerap itu lebih banyak ya, daya tampungnya ya. Yang ini yang epitel silindris ya, bentuknya seperti ini. Ingat saja, itu rata-rata untuk absorb. Kalau nggak untuk absorb, dia mengeluarkan sesuatu ya, berarti dia mensekresikan. Nah, itu tadi ada gambar penampang usus ya, atau di bagian mana tuh tadi? Yang bulat. Di usus halus, Bu. Di area usus halus ya, karena usus halus yang berfungsi untuk mengabsorb makanannya. Jadi kalau lihat nanti bentukannya seperti ini, langsung bisa dikategorikan dia berfungsi untuk mengabsorb makanan. Oke, kemudian lanjut. Kalau yang bersilia gimana? Kalau silindris bersilia berlapis semu itu untuk menggerakkan partikel yang ada di atasnya. Biasanya tuh di saluran telur, di ovarium menuju tuba falopi, Bu. Pintar, karena ada sel telur ya. Ada ovum yang akan berjalan. Sebenarnya bukan ovum ya. Oogonia ya, itu oogonia. Sebentar. Oosit sekunder. Itu namanya oosit sekunder ya. Yang berjalan itu bukan ovum. Dikatakan ovum kalau sudah jumpa dengan sel sperma. Jadi ini hati-hati ya, ini konsep yang banyak sekali terjadi miskonsepsi. Jadi yang sebenarnya berjalan itu bukan ovum atau sel telur, tetapi masih dalam tahapan oosit sekunder. Akan berubah menjadi ovum ketika bertemu dengan sel sperma. Ya, dalam proses perkembangannya ketika dia akan bertemu dengan sel sperma itu baru dia dikatakan sebagai ovum. Nanti kita belajar di sistem reproduksi. Nah, untuk oosit itu bisa berjalan, dia perlu adanya silia. Silia ini persis seperti sapu ya.
sapu bergerak-gerak untuk menggeser si oosit itu bisa berjalan. Jadi oosit itu kan sel ya nak, sel pada wanita. Sel itu bisa berpindah tempat. Nah ini contohnya, namanya migrasi sel. Sel itu bisa bermigrasi. Ini sama halnya juga dengan sel kanker. Ada bagian, pernah mungkin kalian jumpai kasus, awalnya dia kena kankernya, katakanlah kanker lidah gitu. Tapi kemudian menjalar ke seluruh tubuh yang lain, udah kanker juga di bagian yang lain. Hal itu dimungkinkan karena ada namanya mekanisme migrasi sel. Jadi selnya itu berpindah. Nah, salah satu contoh migrasi sel ini perpindahan antar oosit sekunder menuju ke uterus, ya, menuju ke rahim atau ke tuba falopi. Dia akan digeser karena nunggu sperma kapan datang gitu ya. Jadi dia berjalan untuk bisa turun itu bukan serta-merta dia meluncur ya, tetapi karena aktivitas dari epitel silindris bersilia ini. Jadi dengan silianya itu dia gerakkan, dia dorong sampai oositnya itu menuju ke tempat di mana dia menunggu sel sperma datang. Nanti kalau sudah jadi datang sel sperm, udah jadi ovum dan sudah jadi zigot, zigotnya kan harus jalan lagi untuk bisa menempel di uterus. Itu pun digeser juga oleh si silindris bersilia ini. Nah itu fungsinya ya, karena dia punya fasilitas silia seperti sapu, jadi dia bisa mendorong sel-sel itu untuk jalan. Oke, bagus Furkan. Satu lagi epitel apa? Silindris apa? Yang terakhir silindris berlapis, Bu. Nah, fungsinya? Fungsinya itu untuk sekresi, Bu. Untuk sekresi. Sekresi itu kira-kira apa yang disekresikan, Nak? Tahu ya beda kata ekskresi dan sekresi? Coba Furkan, apa bedanya ekskresi dan sekresi? Itu maknanya sangat jauh berbeda ya. Kalau sekresi itu apa namanya, pembuangan zat-zat yang masih bisa dipakai. Zat-zat yang masih bisa dipakai, pintar. Kalau ekskresi? Yang tidak bisa dipakai lagi. Pintar. Nah sekarang karena ekskresi itu zat-zatnya bisa bersifat racun. So dia harus dibuang dari luar, dari dalam tubuh ya, keluar. Nah sekarang sekresi, tadi Furkan bilang zat-zat yang masih bisa digunakan kembali oleh tubuh. Nah kira-kira zat-zat itu apa? Kelenjar susu. Oke, kelenjar ya. Jadi dia tentunya akan mengeluarkan hormon atau enzim. Ya, itu maknanya sekresi itu dia mengeluarkan zat yang dimaksud itu adalah sejenis protein, di mana protein yang Ibu maksudkan ini adalah protein fungsional, yaitu hormon atau enzim. Paham ya? Itu yang dikeluarkan oleh aktivitas sekresi. Jadi dia menyekresikan, dia berfungsi sebagai glandula, sebagai kelenjar yang mensekresikan hormon atau enzim. Bagus. Good job untuk kelompok basis 3 ya. Kasih applause dong. Gak terdengar suara tepukannya. Atau ada emoticon gitu, tepuk tangan ya. Oke, bagus. Kelompok Furkan. Ada yang ingin bertanya? Magian, silakan Magian. Enggak Bu, tekan tadi Bu, pas mau kasih applause. Kasih applause-nya salah ya, oke. Gak apa-apa. Setidaknya sudah mengapresiasi ya. Sekarang lanjut, basis berapa nih yang sudah ready? Basis 2 Bu. Basis 2, oke silakan. Fawas bisa dimatikan, oke, sip. Silakan basis 2. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Hyumna di sini sebagai perwakilan dari kelas 11/2 akan mempresentasikan mengenai jaringan epitel kubus. Jadi jaringan epitel itu sendiri adalah jaringan yang menutupi permukaan dan melapisi rongga-rongga dalam tubuh. Jadi jaringan ini tersusun atas sel-sel epitel yang tersusun sangat rapat dengan sedikit ruang antara sel. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah jaringan epitel kubus, di mana jaringan epitel kubus itu sendiri terdiri dari jaringan epitel kubus lapis dan juga jaringan epitel kubus berlapis. Di sini saya akan membahas jaringan epitel kubus lapis terlebih dahulu. Sesuai namanya, jaringan epitel kubus lapis ini terdiri dari hanya satu lapis sel dengan sel-selnya berbentuk persegi. Jadi makanya namanya epitel kubus dengan nukleus yang besar dan menempel pada membran basal. Lalu kemudian lokasi epitel kubus lapis ini terdapat di beberapa tempat, yakni pada lapisan luar ovarium, folikel tiroid, beberapa ada di bagian testis, lebih tepatnya di rete testis dan tubulus rectus, ada juga di tubulus proksimal, distal, dan juga pengumpul. Fungsi dari epitel kubus lapis sendiri bermacam-macam, ada yang sebagai regenerasi, absorpsi, dan juga sekresi. Misalnya pada lapisan luar ovarium itu berfungsi sebagai regenerasi, di mana jaringan epitel kubus lapis akan memperbaiki jaringan ovarium yang rusak selama proses ovulasi, dan juga ia akan membantu pembentukan sel ovum. Lalu pada tubulus rectus dan rete testis, jaringan epitel kubus lapis itu berfungsi untuk absorpsi, di mana dia akan menyerap kembali cairan dan memekatkan sperma. Ada juga di nefron, yakni ada di tubulus proksimal, distal, dan juga pengumpul. Di sini epitel kubus lapis berfungsi sebagai sekresi selektif dan reabsorpsi dalam proses pembentukan urin. Selanjutnya, yaitu epitel kubus berlapis. Bagian ini akan dijelaskan oleh TM Al-Asy'ari Al-Mukhtari. Kepada Asy'ari dipersilakan. Nah, selanjutnya itu ada epitel kubus berlapis-lapis. Seperti namanya sendiri, epitel kubus ini berbentuk persegi dan dia itu nggak cuma satu lapis, dia itu ada banyak lapisnya. Nah, fungsi daripada epitel kubus berlapis-lapis ini yaitu ada proteksi, absorpsi, dan sekresi. Salah satu contoh di mana terdapatnya epitel kubus berlapis-lapis ini adalah saluran keluar keringat. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini, dia itu berbentuk kubus dan ada banyak lapisannya, nggak cuma satu. Berbeda dengan epitel kubus lapis tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, bagus ya. Tadi, sorry, yang tadi menjelaskan siapa ya? Yang Putri? Magfirah ya? Atika, Bu. Siapa? Atika Yumna yang menjelaskan tadi ya? Iya, Bu. Oke, sip. Atika Yumna sama TM Asy'ari ya. Nah, oke, silakan. Tadi sudah dipersilakan oleh Asy'ari. Ada nggak dari kelompok lain yang ingin bertanya lebih lanjut terkait tentang epitel kubus? Jadi epitel kubus tadi seperti yang disampaikan ada dua tipe ya, kubus selapis sama kubus berlapis. Kalau silindris tadi ada 3 ya. Ini kalau yang kubus ada 2 ya. Fungsinya tadi juga udah disampaikan, kemudian tempat lokasinya juga udah diberitahukan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Tidak ada respon, berarti cukup jelas ya. Karena dia cuma 2 dan jelas sekali fungsinya untuk apa saja ya tadi ya, lokasinya juga. Oke, kita kasih applause dong untuk kelompok 2. Ini kok nggak ada yang memberikan applause ya. Oke, sekarang lanjut basis 1. Silakan.
Oke, silakan basis 1 jangan lama-lama ya. Waktu berjalan terus ini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfira, perwakilan dari basis 1. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai jaringan epitel. Yang pertama, jaringan merupakan sekumpulan organ yang membantu membangun berbagai organ dan bagian tubuh lainnya, seperti lengan, tangan, hingga kaki. Jaringan epitel merupakan salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jadi, tidak ada ruang antar sel tersebut. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi ataupun menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Nah, berdasarkan susunannya, jaringan epitel ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan epitel pipi. Jadi jaringan epitel pipi yang pertama ada jaringan epitel pipi selapis. Jadi jaringan epitel pipi selapis ini tersusun dari satu lapisan sel, di mana semua sel-selnya itu terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Di mana membran basal ini merupakan suatu membran yang memisahkan epitel dari jaringan ikat, dari pembuluh darah, dan dari jaringan saraf. Jaringan epitel ini banyak ditemukan pada ginjal, selubung jantung, permukaan darah, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara paru-paru ataupun alveolus. Dan jaringan epitel pipi selapis ini banyak terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parental kapsul Bowman, dan lengkung Henle pada ginjal. Yang kedua, ada lapisan epitel berlapis-lapis. Nah, jaringan epitel berlapis-lapis sesuai dengan namanya, jaringan ini tersusun dari sel-sel epitel yang berlapis-lapis, di mana susunannya itu sangat rapat. Membran yang rapat ini juga memiliki membran yang tebal, di mana membran yang tebal berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh fisik, biologi, dan kimiawi. Nah, di bagian permukaan tubuh yang biasanya terkena tekanan, gesekan, dan dehidrasi, biasanya terdapat membran sel membran yang lebih tebal, yang gunanya untuk melindungi. Nah, jaringan epitel berlapis-lapis ini banyak terdapat pada rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Nah, untuk jaringan epitel yang berlapis-lapis, ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, yang ini terletak di bawah lapisan kulit dengan struktur yang lebih keras karena dia ini mengandung protein keratin di dalamnya. Yang kedua, ada lapisan epitel berlapis-lapis yang tidak mengandung keratin. Nah, untuk struktur jaringan epitel selapis, selapis, jika dilihat dari permukaannya ini, dia tampak seperti lantai ubin. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, bagus ya, Ayu. Silakan teman-teman. Oke, Furkan ingin bertanya. Silakan Furkan. Syed juga ingin bertanya ya, silakan. Furkan duluan. Terima kasih kelompok basis 1. Jadi kan tadi disebutkan kalau
pipih berlapis itu di bawahnya itu mengandung protein keratin. Dan disebutkan kalau protein keratin itu mengakibatkan susunan tersebut menjadi mengeras. Jadi pertanyaannya itu yang menyebabkan susunan tersebut keras karena berlapis susunannya atau karena proteinnya. Oke, terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya Furkan. Pertanyaan yang sangat bagus. Silakan basis 1 menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Furkan Rahmatillah, perwakilan dari basis 3. Jadi untuk epitel pipi yang berlapis, ini membrannya ini tebal. Jadi membrannya ini terdiri dari lebih dari satu lapisan sel. Nah, tapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam, dia ini dapat berbentuk kuboid ataupun silindris. Jadi kan lapisannya itu tebal, sehingga fungsi membrannya yang tebal ini melindungi permukaan tubuh dari tekanan ataupun gesekan. Sehingga dengan adanya protein keratin ini membuat lapisannya itu semakin tebal. Nah, lapisan keratin ini juga protein keratin ini juga disebut dengan zat tanduk, di mana dia ini dapat membuat permukaannya menjadi lapisan mati dan kering sehingga relatif tahan terhadap infeksi bakteri dan kedap air, sehingga lapisannya itu tebal. Sekian, apa dapat diterima? Oke, gimana Furkan? Ya, Bu. Apakah puas dengan jawabannya Elvira? Tadi Furkan bertanya fungsi dari protein keratin ya. Gimana Ya, tadi Bu. pertanyaannya Furkan? Yang menyebabkan kerasnya itu apa lapisannya yang berlapis-lapis atau disebabkan oleh protein keratinnya? Oke, atau itu Ayu. keduanya? Jadi penekanannya ke situ Ayu. Jadi Furkan tuh nanya sebenarnya yang memproduksi protein keratin itu, ya itu Furkan ya. Apakah karena selnya berlapis-lapis sehingga lapisannya gini? Furkan itu ingin bertanya, mengerasnya atau adanya zat tanduk pada kulit itu diakibatkan oleh selnya yang berlapis-lapis atau karena aktivitas dari protein keratinnya gitu. Itu yang ditanyakan oleh Furkan ya. Begitu ya Furkan ya? Ya, benar. Oke, silakan Ayu. Tadi Ayu kan baru menjelaskan struktur ya, bahwa dia itu berlapis-lapis dan di bagian membran basalisnya terdapat yang memproduksi protein keratin gitu ya, sehingga menghasilkan zat tanduk. Pertanyaan yang lebih jelasnya itu, si zat tanduk itu terjadi karena lapisan sel, karena sel epitel yang berlapis-lapis atau karena aktivitas protein keratinnya. Coba, Ayu. Kalau menurut saya, Bu, struktur yang keras itu disebabkan karena aktivitas protein keratin, Bu. Karena kan dia berfungsi untuk pelindung, jadi membuat membrannya itu menjadi lebih keras. Jadi untuk yang membuat membrannya jadi keras itu adalah aktivitas protein keratin. Oke, bagus ya jawabannya Ayu. Furkan paham ya? Paham. Oke, paham ya. Dan itu terjadinya di membran basalisnya ya. Jadi kalian bisa bayangkan regenerasi kulit itu, kulit yang paling luar itu kan nanti akan terdegradasi ya.
dia akan seiring berjalannya waktu akan terkelupas. Kan kalian pernah lihat ya kulit terkelupas seperti itu. Nah itu tuh dari epitel pipi yang berlapis-lapis. Nah semakin luar itu kan yang paling rentan untuk hilang. Kemudian dibikin lagi yang baru, dari membran basalisnya, dan itu pun dia memproduksi protein keratin sehingga bisa lebih ini ya, protektif ya. Paham ya? Furkan ya, bisa ngebayangin ya gimana proses regenerasi kulit ya. Sisi yang paling luar itu selapis, 2 lapis itu akan menghilang tuh. Nah, nanti digantikan sel-sel baru, begitu terus menerus. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah tua, kulit kita sudah mengeriput, itu kan ada pada satu masa kulit orang tua tuh kayak bersisik gitu ya. Pernah ya ngelihat ya nenek-nenek atau kakek-kakek gitu, itu elastisitas kulitnya itu tidak sama lagi seperti kalian saat ini. Memang jadi lebih kasar gitu ya, karena aktivitas untuk degenerasi itu kan semakin melemah ya. Fungsi-fungsi tubuh itu kan semakin melemah, fungsi-fungsi organ dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pembelahan selnya. Kalau sudah nenek-nenek itu kan antara sel yang membelah sama sel yang mati, lebih banyak sel yang mati gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh. Oke, lanjut ke pertanyaan Syed Daniel. Silakan, Daniel. Jadi Bu, udah terwakilkan. Kepikirannya sama gitu ya antara Syed sama Furkan, luar biasa kalian ya. Oke, untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Ada lagi? Silakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita Assalamualaikum Bu, mic Ibu mati Bu. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan beranjak ke jaringan berikutnya. Tadi jaringan epitel ya, cuma ada beberapa yang perlu dipahami, ada epitel transisional, epitel kelenjar. Kenapa ini Ibu minta kalian presentasi? Karena untuk epitel ini dia cukup banyak tipenya ya. Tipenya cukup banyak dan posisinya juga agak susah gitu untuk dipahami. Tadi harapan Ibu ketika kalian presentasi itu, misalkan contoh epitel pipi selapis, kalian tunjukkan di mana posisinya dan organnya. Nah, dari dalam tubuh manusia itu di zoomnya di area mana. Jadi lebih gampang mengingat. Kalau tadi kan hanya susunan penampangnya aja ya, jadi agak susah. Harapan Ibu tuh langsung ketahuan gitu di organ mana. Tadi yang bikin itu cuma basis 2 kalau nggak salah ya, epitel kubus. Itu kelihatan tadi tuh di bagian ginjal, di saluran ureternya nampak tadi. Maunya ditambahin lagi di ovarium, ada tergambarkan itu bentuk ovarium. Jadi nanti catatan untuk kalian, kalau kalian belajar nanti, ambil epitelnya, bentuknya, terus yang berikutnya posisinya di mana itu langsung ambil di bagian mana dari organ tubuh manusia. Jadi itu lebih mudah mengingat dibanding hanya bentukan-bentukan kayak penampang seperti ini. Nah, ini kan penampang-penampang yang kita amati di bawah mikroskop. Paham ya? Karena untuk epitel ini rata-rata soalnya itu di mana letak, dan itu sulit loh untuk menghafalnya di mana letak karena dia sangat banyak variasi epitel ini ya. Jadi itu tadi harapan Ibu ketika presentasi itu untuk yang letak langsung sekalian zoom di dalam tubuhnya. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini transisional, ini kelenjar. Tadi ya eksokrin endokrin, Ibu lanjut saja. Ini kalian tinggal membaca saja ya. Yang berikutnya adalah jaringan ikat. Oke, sesuai dengan namanya ya. Jaringan ikat itu jaringan penyambung. Nah, ini fungsi. Ini fungsi dari jaringan ikat.
Nah, berikutnya ini kan kita akan ada 3 lagi nih ya. Jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke. Untuk pertemuan berikutnya di hari Kamis itu langsung dibagi. Basis 1 jaringan ikat, basis 2 jaringan otot. Oke, basis 3 jaringan saraf. Nah, kalian presentasi. Presentasi tentang 3 hal tadi. Bentuknya seperti apa? Jaringan ikat ini aja banyak loh. Ya, ini coba lihat sedikit ya, jaringan ikat. Tuh, kan ada banyak tipenya ya. Tipe serat-seratnya, nih jaringan ikat sejati, ada yang longgar, ada yang padat. Full ini untuk jaringan ikat mah, ada yang cair, ikat penyokong, macam-macam ya. Nah, jadi Ibu minta untuk pertemuan berikutnya 3 basis itu ya, tapi sebentar ya, agar nilainya itu agak mengerucut gitu ya, dibikin Pa dan Pi. Misalnya jaringan ikat. Jaringan ikat itu basis 1, tapi Pa dan Pi. Paham ya? Lalu jaringan otot itu juga Pa dan Pi basis 2. Kemudian jaringan saraf juga Pa dan Pi basis 3. Bisa ya? Suara Ibu masih terdengar? Bisa, Ini Bu. waktu kita tinggal 4 menit ya. Waktu kita tinggal 4 menit. Jadi Ibu pengen nanti ketika kalian, ini kan udah belajar nih, belajar presentasi yang tadi. Dan kelemahan kalian itu tidak menunjukkan letaknya dengan jelas gitu via gambar. Jadi ketika orang melihat kalian presentasi jaringan epitel, pipi selapis, pipi berlapis banyak, jangan cuma bentuk penampang 3 dimensi begitu saja, langsung di dalam tubuhnya itu di bagian mana? Zoomkan itu. Langsung. Jadi lebih mudah gitu mengingatnya via gambar itu kebanding cuma penampang kelihatan berlapis-lapis, kelihatan cuma selapis gitu. Ibu yakin untuk berlapis-lapis dan selapis itu makna itu udah diketahui orang. Boleh itu dicantumkan, tapi fokusnya lebih ke di mana posisi dia. Mengerti ya maksud Ibu ya? Ngerti, Bu. Nah, jadi ini untuk berikutnya, itu kan nanti ada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ibu pengen ketika kalian presentasi itu, semua teman-teman yang lain itu langsung paham gitu konsep jaringan ikat. Oh, itu maknanya. Oh, bentuknya seperti itu. Oh, fungsinya begini gitu. Bukan hanya sekedar mendengar textbook gitu, tapi emang betul-betul kalian pahami gitu. Langsung tunjukkan dalam konsep nyata di kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi orang langsung tahu jaringan ikat tuh kayak gini loh. Kenapa dia dikatakan jaringan ikat ya? Karena dia tuh mengikat ini loh. Itu bagian-bagiannya ini. Terus bentuknya itu ikat aja banyak itu. Tipe-tipe serat-serat itu cukup sulit ya. Untuk UN sendiri tuh kadang keluar juga itu soal tuh. Antara serat kolagen, serat retikuler, serat ini tuh bedanya di mana, terus di mana ketemunya gitu ya. Dijumpainya itu di mana dan lain sebagainya. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait jaringan ikat? Jadi besok kalau kalian sudah presentasi itu, malah dua ya, Pa dan Pi, artinya kan 2 kali pengulangan. Jadi harapan Ibu sudah langsung mantap gitu konsepnya untuk yang 3 jaringan lagi. Nah itu 3 jaringan lagi itu kalau udah kebahas ya udah selesai juga itu untuk bab jaringan hewan. Nanti Ibu rencananya habis kalian presentasi itu mau Ibu masukin kuis gitu ya. Bikin kuis lagi tapi pakai Microsoft. Jadi betul-betul dapat nilainya ya. Nilai itu nilai aktivitas berarti ya. Nilai pasca aktivitas Ibu mau ngambil. Bukan ulangan ya. Baru nilai pada saat itu saja. Hanya 10 pertanyaan di Microsoft Form. Untuk pertemuan hari Kamis. Setelah kalian presentasi. Oke? Jadi terlihat gitu, kalau kayak sekarang nih Ibu nggak yakin nih, mungkin ada yang tertidur, ngantuk, dan lain sebagainya ya. Oke nak,
waktu kita sudah pukul 9 ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Jelas. Ini Ibu download dulu terakhirnya ya. Tadi yang masuk di awal baru 65 orang, sekarang sudah 97 orang. 96 berarti ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, sip ya. Waktu juga udah jam 9, Ibu akhiri pertemuan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan Ibu pengen setiap kalinya itu jangan orang yang sama aja yang aktif ya. Kelihatan itu yang lainnya nggak jelas itu kemana arahnya ya. Apalagi tidur atau lagi nyambi apa gitu. Ini salah satu kelemahan daring memang di sini ya. Ya setidaknya kalian respon gitu ya. Begitu ditanya responsif. Nah itu bagus. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang aktif, luar biasa. Said, Furkan, Ayu, Asari, Atika Yumna, tadi ya, Ade, terus siapa lagi ya? Lupa Ibu Taskia. Terima kasih banyak Kuratu Aini ya, sudah responsif atas pertanyaan Ibu. Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Terima kasih, Bu. Oke.